Halo, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, teman-teman, yang penting kita hidup itu impian. Ya, impian saya itu ketakwaan. Nyatanya permasalahan apapun selalu diberi solusi dan diberi rezeki nggak disangka-sangka. Dan pilihan saya yaitu ilmu. Seperti Nabi Sulaiman, milih ilmu, akhirnya kerajaan kena, harta kena. Saya milih ilmu, nyatanya ketakwaan, solusi ada saja, walaupun keadaan apapun saja. Semangat setiap hari rutin. Bayangkan kalau bekerja rutin dengan bekerja seminggu sekali atau sebulan sekali, bagaimana? Kan ya nggak semangat, kan otak kita kurang lancar. Nah, kita olahraga ya begitu tiap hari rutin. Ya, alhamdulillah bisa sehat, bisa mendampingi orang-orang yang belum dewasa pemikirannya. Karena kasihan orang yang belum dewasa pemikirannya, kalau nggak didampingi, kasihan dia. Karena kadang-kadang masih perlu dibantu doa, kadang-kadang perlu dibantu solusi dan lain sebagainya. Itulah. Nah, kita untuk mendampingi mereka kan perlu sehat, perlu kuat. Asal dasari takwa dan ilmu, nyatanya ada saja solusi. Ini tadi sudah sarapan, sudah makan, minum, pakai jamu. Alhamdulillah ada saja jamunya, solusinya. Ya, karena didasari takwa. Karena jaminannya sudah Tuhan Yang Maha Esa memberikan solusi dalam permasalahan dan memberikan rezeki. Gak disangka-sangka. Ini bukan untuk pamer, untuk saling memberikan informasi. Mungkin kreator lain punya pengalaman yang berbeda, silahkan untuk sharing ya. Nah, nanti supaya kita kaya pengalaman dengan sharing. Jadi kira-kira apa yang cocok untuk kita, ya, dengan kita sharing dengan teman-teman kreator lain atau siapa, kita banyak pandangan sehingga sekiranya itu cocok untuk kita seperti apa. Nah, ini begini teman-teman, ya mula-mula kan pelan-pelan teman-teman, lama kelamaan ya berhubung tiap hari semakin kuat ya. Supaya kita kuat nendangnya ya ini lari-lari di tempat, jinjit-jinjit. Ini kan jari-jari ini kan jurusannya jari-jari ini. Ya, jari-jari ini jurusannya organ tubuh. Ya, jari-jari ini kan jurusan wajah. Nah, ini wajah kita kan auranya bertambah begitu. Karena kan ada doa minta nur. Nah, nur cahaya di mata, di wajah. Kalau gizi kita ya lancar, dengan panas ini ya, gizi kita akan lancar beredar, sehingga cahayanya aura itu beda. Di samping doa kita ada solusi, ada tindakan. Nah, itulah teman-teman, sehingga kalau kita sehat dan kuat, ya aktivitas apapun kan beda.
Itu teman-teman. Yang penting jangan putus asa. Solusi ada-ada saja. Seandainya jalan buntu, ya jangan putus asa. Olahraga sambil doa, nanti suatu saat kan ada jalan keluar. Nyatanya, walaupun dulu saya pernah jalan buntu, ya akhirnya sabar berdoa, nyatanya lama-lama ya datang. Bahkan sekarang ini solusi tiap hari mengalir terus. Hikmah dari Tuhan sama saya tiap hari mengalir terus. Nah ini teman-teman. Jadi karena pemanasan itu penting teman-teman. Gizi kalau nggak dipanasi ya seperti motor itu kalau pemanasannya kurang teman-teman. Ya nggak ada, ya energinya ya blebek gitu, seperti sepeda motor. Nah, impian yang luar biasa itu yaitu tadi impian ketakwaan berbuat bagus, nanti Tuhan Yang Maha Esa akan menumbuhkan bagus karena dunia menanam teman-teman, menanam. Tuhan Yang Maha Esa yang menumbuhkan. Nah, ini teman-teman. Nah, supaya tambah kuat ini begini senamnya. Nah, nanti lama-kelamaan pandangan kita semakin kuat. Nah, gitu. Artinya kalau pandangan kita semakin kuat itu sebagai menguji, berarti peredaran darah kuat, pemikiran kita kuat, sehingga sewaktu-waktu mendapat tugas atau mendampingi anak kita atau orang-orang yang belum dewasa, pemikirannya ini kita enak. Karena kasihan orang-orang yang belum dewasa pemikiran nggak didampingi. Akhirnya setelah didampingi mereka kan semakin dewasa pemikiran. Nah, begitu teman-teman. Nah, begitu. Yang penting tiap hari rutin teman-teman. Tiap hari rutin, jangan putus asa. Ibaratnya teman-teman, saya dulu pernah belajar nahwu sorof. Hanya 2 bulan teman-teman. Padahal teman-teman itu makan waktu 2 tahun, 10 tahun. Nah saya kok hanya 2 bulan? Karena saya mendapatkan buku yang luar biasa. Dan saya fokus. Ibarat nyangkul itu yang penting nyangkul terus, alhamdulillah bisa. Nggak tolah-tolah. Nah teman-teman walaupun berat buku yang mudah kok nggak bisa ya karena baru belajar langsung kok nggak bisa-bisa ya. Tapi kalau saya fokus, yang penting fokus, tahu-tahu 2 bulan bisa. Yang tadi saya baca mulai awal sampai akhir ya nggak bisa, kan minimal kenal, minimal tahu. Setelah dibaca lagi depan belakang, oh terus ada yang bisa 1 entah 2, ulangi lagi dari depan sampai belakang, oh tambah lagi yang bisa, terus ulangi lagi depan belakang, tambah lagi yang bisa. Lama-kelamaan bisa mempraktekkan di Al-Quran. Itu teman-teman. Jadi kita semakin ditekan, harus semakin bahagia, harus semakin semangat. Dan sampai kita semakin ditekan malah
ambles. Gitu teman-teman. Contohnya tekanan bulian, dibully. Kalau semakin ditekan bulian, ya semakin kita olahraga yang tekun. Akhirnya kita berdoa sambil olahraga, alhamdulillah wajah kita, aura kita kan beda. Sehingga orang yang membuli kan bosan sendiri. Orang yang membuli itu ibarat buah yang busuk, teman-teman. Biarkan saja mereka dia jatuh sendiri kalau nggak tobat. Kecuali kalau dia tobat akan jadi malah orang baik. Begitu. Jadi kita nggak usah pusing. Kalau kita dibully, ya kita fokus saja terus olahraga, takwa, tawakal, berdoa. Nyatanya Tuhan Yang Maha Esa memberikan pertolongan. Semakin tinggi bulian, semakin tinggi pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Siapa itu? Nabi Yusuf. Semakin dibully, semakin menjadi raja. Nah, kita itu contoh yang bagus. Itu jangan sampai kita menyontoh yang jelek-jelek. Hidup kita tinggal kita bagaimana menyikapinya. Tinggal kita menyontoh siapa. Nah, gitu teman-teman. Nah, lama-kelamaan ya, pertama nendang kita ya nggak usah keras-keras, teman. Nanti kalau sudah semakin kuat karena kita selalu begini, ini kan panas. Jadi gizi ini bisa beredar ke sini, itu bisa kuat. Nah, dicoba untuk nendang. Nah, kan semakin kuat. Ya jangan langsung tendang kita dikuatkan, nanti sini bisa sakit. Jadi yang penting tiap hari begini, nanti tendangan kita semakin kuat sendiri. Gitu teman-teman. Gitu. Itu teman-teman. Nah, yang penting rutin setiap hari. Nah, kan ada peningkatan walaupun berapa aja kan. Kalau tiap hari kan selalu ada peningkatan. Nyatanya teman-teman. Manusia ibarat mesin, teman-teman. Kalau mesinnya diservis bagus, dikelola bagus, nanti untuk bekerja atau untuk analisis, nah, untuk inovatif itu semakin luar biasa. Tapi jangan lupa diiringi doa, karena semuanya itu yang memberikan Tuhan Yang Maha Esa. Itulah teman-teman. Terus jangan putus asa, yang penting. Nah, ya sekarang zamannya online, teman-teman. Jadi kita latihan bersama lewat online. Anda latihan di mana sebagai kreator? Saya latihan di sini. Ya, sharing kita. Sharing lewat online. Enak kan? Ya. Karena kalau kita sharing sekarang zamannya online, kita sharing offline, dan ada orang sibuk, teman-teman. Atau kurang efisien waktu. Sharing saya secara offline kan lebih fleksibel. Samping itu kita bisa menjaga privasi kita, teman-teman.
aman. Karena dulu itu ada teman-teman penyembuhan pakai nggak menjaga privasi, akhirnya malah tambah parah teman-teman. Begitu. Kalau secara online kan privasi kita terjaga teman-teman, aman. Privasi kita saling terjaga, aman. Privasi apa teman? Kalau privasi kan ya rahasia. Semua orang kan punya rahasia teman-teman. Kalau secara offline ini, kalau secara online itu rahasia kan bisa nggak terbongkar. Setiap manusia kalau rahasia dibongkar kan ya nggak nyaman teman-teman. Karena nggak ada manusia yang nggak punya rahasia. Sedangkan pemerintah saja punya rahasia. Kan gitu teman-teman. Itulah teman-teman. Yang penting kita jangan putus asa. Yang penting kita jangan putus asa. Sambil membaca alhamdulillah. Ini kan bisa teman-teman. Sambil membaca alhamdulillah juga bisa. Alhamdulillah. Sambil membaca Allahu Akbar juga bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu teman-teman. Baca alhamdulillah, kita syukuri supaya nikmat ini enggak dicabut teman-teman. Baca Allahu Akbar pemerasan supaya dikecilkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita mengagungkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, nah, gitu teman-teman. Jadi walaupun kita diberi gizi banyak komplit, kalau pemanasan kurang ya jadinya hanya seberapa saja. Seperti sepeda motor teman-teman. Kalau pembakaran di busi itu ya nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, normal. Dan sepuyar-sepuyar nanti serta digas akhirnya tenaga juga kuat, manusia juga begitu teman-teman ya. Nah itu yang melatihkan diri kita teman-teman ya. Kalau orang yang lain yang melatih, kalau mentor yang proporsional bayarnya juga mahal. Dan kalau kita nggak mau juga nggak bisa. Lebih baik kita seadanya kita syukuri, waktu seadanya ya. Kita syukuri tiap hari rutin. Alhamdulillah. Seperti anakku kecil itu rutin datang ke sekolah, nyatanya juga berhasil. Tapi kalau kita sudah tua ini, sudah dewasa, itu dipaksa oleh kegagalan teman-teman. Dipaksa kegagalan ini supaya belajar. Apa letak kegagalan kita itu? Ya, tiap hari kita harus belajar begini. Ya, harus langsung tindakan. Jangan hanya teori saja. Ini kan langsung tindakan. Jadi peredaran darah lancar, jantung sehat, gizi di otak lancar, inovatif kita semakin luar biasa. Ya, walaupun peningkatannya dikit-dikit, yang penting tiap hari. Kalau 1 bulan berapa?
Kalau sudah 1 tahun berapa? Nah begitu teman-teman. Tapi jangan sampai lupa disyukuri. Karena kalau disyukuri, nanti Tuhan Yang Maha Esa akan menambah. Kalau nggak disyukuri ya cabut. Begitu teman-teman. Nah, itulah. Ya, berapapun saja yang penting langsung ada tindakan. Itu teman-teman. Jadi akhirnya kita nggak hanya bicara, langsung mendapatkan hasil kekuatan kesehatan. Walaupun yang penting tiap hari, walaupun peningkatannya berapa saja disyukuri, alhamdulillah semakin meningkat terus. Begitu teman-teman. Nah ini ujinya, ini diuji begini. Kalau sudah semakin kuat, nggak sakit, walaupun ditendang semakin keras. Kalau masih sakit berarti kita harus begini ini, supaya antara pemanasan dengan gizi-gizi yang ada dalam perut supaya menyatu seimbang. Berat sepeda motor menyatu antara bensin, udara, oli, hanya kuat digas. Kalau manusia kok males digas melempem, itu artinya ya perlu latihan seperti ini teman-teman. Jangan sampai diponis. Kadang-kadang lingkungan ada orang yang malas, ya kita nggak usah kita ponis. Kita beri contoh saja seperti ini, ya, dan kita doakan. Begitu. Sebab dengan nggak diponis, mereka nggak diponis dan didoakan dan diberi contoh, nyatanya otaknya, inovatifnya semakin meningkat mereka orang yang belum dewasa. Tapi kalau diponis, ya mereka kadang-kadang malah takut mau punya inovatif diponis. Inovatif apa diponis, akhirnya mereka takut melangkah, trauma, akhirnya ada yang gagal nikah, ada yang sudah nikah cerai. Nah itu kesempatan kita untuk mengedukasi mereka teman-teman, ya, bukan kita untuk mencaci mereka, kesempatan kita untuk memberi contoh ya seperti ini contohnya. Nah begitu teman-teman. Walaupun sementara mereka menolak diberi contoh, tapi lama kelamaan nyatanya semakin tahu hasilnya, akhirnya nah, mereka sadar. Jadi yang penting kita jangan putus asa untuk memberikan contoh kepada mereka. Terus itu teman-teman. Coba teman-teman bagaimana pengalaman Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena sharing itu hasilnya luar biasa teman-teman. Saya dulu nggak sharing adalah 10 tahun. Beda jauh dengan yang sharing. Dengan sharing itu permasalahan yang biasanya 40 tahun. 50 tahun nggak berhasil, saya membantu orang, alhamdulillah bisa berhasil. Itu sharing, punya konsultan, ya, punya konsultan. Kalau saya cari orang konsultan dulu nggak langsung ketemu teman-teman, cari terus, akhirnya ketemu orang yang takwa, sabar, tawakal, akhirnya bisa diajak konsultasi. Alhamdulillah bantu masalah orang, awalnya 15 hari selesai, padahal di orang lain 50 tahun, bahkan sampai nanti nggak berhasil kalau permasalahan yang berat. Saya hanya 15 hari, setelah itu lama kelamaan jadi 1 hari 1 malam membantu orang yang trauma. Dari
remaja sampai usia di atas saya, setelah traumanya dihilangkan, akhirnya dia ketawanya asik. Begitu teman-teman. Setelah itu lama-kelamaan hanya beberapa jam atau beberapa menit, karena semakin hafal rahasianya menghadapi seorang, ya. Sekarang sudah berhasil membantu orang, tinggal meneruskannya, ya. Kita supaya lebih kuat lagi, lebih sehat lagi, tujuannya untuk pemberi kepada diri kita sendiri dulu. Contohnya saya memberi diri kita kesempatan untuk olahraga, terus memberi kepada istri, memberikan istri kerjaannya apa, kita bantu, walaupun bantuannya hanya berapa aja, tapi dampaknya luar biasa. Karena seperti tanaman itu kan sudah luar biasa akarnya, kita bantu walaupun hanya berapa, dampaknya luar biasa. Bantu anak juga begitu, berhubung anak sudah menekuni dalam bidang masing, tinggal bantu doa. Nah itu, jadi kita itu membantu nggak harus semuanya. Seperti membantu tanaman itu kan nggak harus kita jadi akar, nggak harus kita jadi daun, nggak harus, malah nanti kita kelelahan membantu semuanya. Akhirnya setelah gagal malah cari kambing hitam. Contohnya tanaman, kalau kita mau jadi akar, nanti kan akarnya malah rusak semua. Ya kita bantu yang sekiranya perlu saja, walaupun bantu yang diperlukan saja, tapi dampaknya luar biasa. Begitulah teman-teman. Bagaimana menurut Anda, kreator lain atau siapa, pendapat Anda seperti apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Pokoknya kita tujuannya untuk supaya kaya informasi, sehingga kita bisa milih mana yang sesuai dengan pandangan kita. Karena berhasil dan tidak tinggal keputusan kita. Adapun teman-teman itu sebagai masukan, ya, masukan pandangan, nanti dipilih mana yang cocok. Nah, caranya dikerjakan rutin setiap hari begini teman-teman. Nah ini sudah, dengan begini akhirnya kekuatan tambah teman-teman. Tendangannya juga berbeda, walaupun belum sekuat pendekar yang sudah luar biasa, tapi karena latihannya yang rutin, latihan sudah lama, tapi yang rutin ini ya baru rutin tiap hari ini baru berapa hari, baru 5 hari ya, berapa. Tapi yang penting kan ada peningkatan lah. Itu nanti insya Allah kalau 1 bulan sudah berapa, kalau 1 tahun berapa, nah, begitu teman-teman ya. Jadi ini untuk mengetes berapa kekuatannya. Nah setelah dikira kurang kuat begini, ini cara mengisi kekuatan begini. Ini kan panas teman-teman. Kalau sudah panas, nanti jantungnya ini memompa, gizi yang ngalir ke situ. Antara panas dan gizi-gizi dalam perut ini menyatu, akhirnya menumbuhkan suatu kekuatan. Itu enggak sirik teman-teman. Itu enggak sirik, diiringi doa. Begitu teman-teman. Akhirnya menyalur di wajah. Ini kan, ini jari-jarinya jurusan wajah teman-teman. Nah ini
Akhirnya wajah kita ikut panas. Panas diiringi gizi yang mengalir dari perut. Akhirnya menyatu dari kekuatan. Wajah bisa semakin cerah, semakin bersinar. Begitu teman-teman. Tapi syaratnya harus rutin teman-teman. Harus acara, kerja, kontrol, evaluasi, tindak lanjut, konsultasi kepada orang yang proporsional di bidangnya. Sebetulnya sukses itu kan mudah teman-teman. Mudah, sebetulnya sukses itu mudah. Yang penting sekarang saja, harus bahagia sekarang, harus dikerjakan sekarang walaupun kemampuan seadanya, itu disyukuri. Nah, silahkan tulis di kolom komentar Anda seperti apa pengalaman Anda tentang menjaga kesehatan, meningkatkan kesehatan, meningkatkan kekuatan, membangun apa itu namanya, membangun diri, ya, pengembangan diri. Nah, itu teman. Kalau jinjit begitu ya, ini jari-jari kita itu kan jurusan wajah teman-teman, kan bisa panas. Akhirnya ini seolah awet muda, begitu. Di samping itu kita seandainya komunikasi kepada siapa saja itu gairahnya ada, gitu. Nah, nggak cepat lelah, gitu, teman-teman. Jadi begitu teman-teman. Yang penting kita syukuri kesehatan kita, baik sedikit apapun, minimal masih hidup, syukuri teman-teman. Ya. Kadang kita terlalu mandang ke depan, lupa untuk mensyukuri yang ada. Nah, makanya yang ada inilah syukuri, terus dikelola, terus dikembangkan, jangan putus asa. Begitu teman-teman. Tenaga terus bertambah setiap hari. Itulah teman-teman, yang penting kita jangan putus asa menghadapi tantangan apapun saja, tekanan apapun saja, bulian apapun saja. Contohnya semakin ditekan semakin dibuli Nabi Yusuf. Contohnya semakin jadi raja. Ya, begitu. Memang bulian itu enggak hanya sekarang teman-teman. Mulai dulu itu sudah ada bulian. Tapi kita harus mempunyai contoh yang luar biasa supaya kita enggak putus asa, tetap semangat. Sebab saya kasihan pada mereka-mereka yang dibully, ternyata disalah-salahkan terus karena nggak ada yang membelanya, semuanya mengeroyok, akhirnya sampai mati nggak berhasil, disalah-salahkan terus sampai 50 tahun nggak berhasil. Di sana-sana itu banyak teman-teman. Saya kasihan pada mereka yang membuli. Alhamdulillah yang membuli dan yang dibully banyak yang sadar dengan pesan-pesan saya di video-video, banyak yang sadar. Nah itu karena apa? Baik yang membuli atau kalau yang bully, kalau yang dibully, ya
kan dia kasihan. Yang membuli ya juga kasihan karena dia akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nyatanya sudah banyak yang dibalas ya, tapi berhubung ada yang tobat akhirnya dia malah jadi orang baik. Nah, ini yang belum sempat tobat itu. Nah, tapi tobat itu kan harus istilahnya berusaha amal yang bagus untuk berbuat yang lebih bagus. Begitu teman-teman. Tapi kalau belum bisa berbuat bagus, sementara untuk tebusannya ya harus setelah dicoba oleh Tuhan Yang Maha Esa, tebusannya harus sabar. Karena untuk menebus dosanya itu ya, sabar. Nah, begitu. Nah, bagi teman-teman mumpung belum terlanjur ya segera tobat. Caranya memberikan contoh yang baik, menyebar-nyebarkan kebaikan sehingga mendapatkan polian, sehingga malah jadi orang yang lebih bagus. Jadi tobat itu harus ada. Seandainya kita merusak berapa, kita harus memulihkan berapa, itu harus ada. Kalau belum mampu, itu biasanya harus sabar menghadapi kendala-kendala atau tantangan. Begitu teman-teman. Alhamdulillah kita masih hidup, syukuri saja. Yang meninggal dunia juga banyak. Berhubung masih hidup, syukuri, alhamdulillah. Ya, kesehatan tambah terus tiap hari ya. Ya begitu. Nah, ini sudah semakin tambah kekuatan. Nah, ini hanya untuk mengetes saja teman-teman, mengetes berapa kekuatan. Nah, begitu. Kalau ingin kuat ya terus begini teman-teman, tiap hari. Nah, begini. Bayangkan teman-teman, kalau Anda suatu pekerjaan tiap hari, lama-lama pikiran kita kan punya inovatif kan. Nah, kita kan pernah mengerjakan suatu pekerjaan, selalu punya inovatif bagaimana pekerjaan. Ya kita juga begitu. Pokoknya olahraga ini tiap hari, kita selalu punya inovatif karena kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, Tuhan Yang Maha Esa tahu doa kita. Nah itu teman-teman. Itulah teman-teman. Jangan sampai kita putus asa. Ya, apapun keadaannya, apapun bulian atau tekanan, seperti Nabi Yusuf, semakin ditekan, semakin dibuli, nyatanya semakin luar biasa. Nah, itulah makanya kita kalau dibuli orang, jangan jatuh mental teman-teman, jangan jatuh mental, terus jangan putus asa. Kita berdoa, mau berdoa didengar oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha Esa nggak memandang, wah ini orang kaya, nggak memandang. Siapa yang mau berdoa dikabulkan teman-teman. Nggak usah kecil hati.